Baik, kesempatan kali ini akan kita coba diskusikan terkait dengan integral ya. Pertemuan yang kelima, subbabnya terkait dengan trigonometri ya, integral trigonometri. Oke, abang-abang, kakak-kakak sekalian, ini subbabnya kemarin yang akan kita diskusikan ya. Jadi sekarang ini kita belum masuk ke luas, masih di dalam poin ABC nih ya, tapi dalam konteks integral trigonometri. Oke, abang-abang, kakak-kakak sekalian, di interaktif trigonometri ini sebenarnya ada beberapa poin ya. Pertama mungkin terkait dengan integral dari cos, maka nilainya itu nanti sin x ditambah c. Itu juga kalau integral dari sin x, maka jawabannya itu minus cos x ditambah c gitu ya. Oke, kalau integral dari seper cos kuadrat x terhadap dx, jadi jawabannya ini tangen x ditambah c ya. Atau ini sama dengan integral dari secant kuadrat ya. Iya, ini secant kuadrat. Jadi integral dari secant kuadrat ya x terhadap dx, ini jawabannya ya sama dengan tangen x. Ya, tangen x ditambah C gitu ya. Oke, karena seper cos kuadrat ini nilainya sama dengan secant kuadrat gitu ya. Jadi ini mari basi rumus dasarnya aja dulu. Oke, ini pengantarnya sebenarnya ya sama dengan yang tadi, integral dari sini semua ya. Intinya sebenarnya ini ya, yang di atas itu proses penurunan yang sebenarnya semua. Integral cos itu tadi sin x tambah c, integral sin itu min cos x tambah c gitu ya. Integral secant x ya sama dengan tangen x ditambah c. Ini ada dx-nya ya. Oke, gitu. Kira-kira ya. Oke, ini kalau ada koefisien dari ya trigonometrinya. Misalkan di sini ya, kalau sin x tadi min cos x, maka kalau sin px ditambah q, maka koefisien dari x ini kan p. Jadi dibuat seper ya, min seper karena ini minus ya. Karena integral sin cos berarti cos px tambah q, tambahkan aja lagi. Itu juga kalau integral dari cos x dx, jawabannya kan sin x tambah c. Jadi kalau ada px tambah q, maka jawabannya jadi seper p, yaitu seper p sin px ditambah c. Mungkin nanti lebih detailnya di contoh kita lihat ya. Oke, ini juga masih mengulang-ulangi sebenarnya ya, ini tambahannya ya sebenarnya. Nanti kalau ada ini yang tadi secant kuadrat tangen x, kalau kosekant kuadrat x terhadap dx, jadi jawabannya minus kotangen x tambah c ya. Kalau integral dari secant dikali tangen, jadi jawabannya itu secant x. Kalau kosekant x dikali kotangen x, diintegralkan jawabannya min kosekant x ya. Itu cukup kali ini tambahan aja sebenarnya ya, dan itu nggak pala terlalu sering. Oke, contoh mungkin biar lebih mudah kita memahaminya ya. Pertama, kita tentukan integral trigonometri dari bentuk berikut ini. Tadi kalau sin x jawabannya kan min cos x tambah c, ya kan? Kemudian kalau sin 3x berarti jawabannya karena koefisien x ini 3, makanya min sepertiga cos x ditambah c, gitu ya. Kalau cos 4x terhadap dx, maka jawabannya seperempat sin 4x tambah C gitu ya, karena koefisien X itu 4 gitu ya. Oke, gitu juga misalkan kalau cos 2x tambah 3 terhadap dx, maka jawabannya integral cos kan sin ya, tapi karena koefisien dari X ini 2, berarti setengah integral cos sin, baru kita tulis balik fungsinya 2x tambah 3 ditambah C. Kira-kira gitu ya, bisa dipahamin. Oke, selanjutnya ya, contoh yang kedua. Diketahui turunan ya, 2 cos x ditambah 3, maka tentukanlah integralnya ya. Maka integralnya sama dengan kita integralin ya. Apa tadi persamaannya? 2 cos 2x ditambah 3 terhadap dx gitu ya. Oke, maka berdasarkan sifat-sifat yang kita pelajari sebelumnya, 2 ini kan bisa aja dikeluarin ke depan ya. Nah, ke sini boleh, atau kalau mau tetap di sini juga boleh, nggak ada masalah. Ya, berarti integral cos 2x terhadap dx, baru kita integralin 3 terhadap dx ya. Oke, integral cos tadi sin ya, kita tulis balik fungsinya karena ini ada 2 makanya setengah ya, dikali 2 ya, integral dari 3 3x ditambah c. Maka jawabannya 2 dibagi 2 kan mati nih ya. Makanya jawabannya sin 2x tambah 3x ditambah c. Kira-kira gitu untuk ininya. Bisa dipahamin ya, nggak ada masalah.
Oke, next selanjutnya untuk yang ketiga kita lihat ya. Hitunglah integral setiap bentuk berikut. Ya, ini perkalian sin 3x ya tambah 1 dikali cos 3x tambah 1 terhadap dx. Ya, untuk menyelesaikan ini kita terlebih dahulu mungkin bisa mengingat ya pertemuan sebelumnya bahwasanya memang perkalian sin dengan cos itu ya, misalkan sin alfa dikali cos alfa, maka dia sama jawabannya dengan setengah sin 2 alfa. Kenapa seperti itu? Karena sin 2 alfa ini sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ya, 2 sin alfa dikali cos alfa. Maka kalau kita ambil sin alfa cos alfa, maka 2 ini kan menjadi setengah di depan ya, makanya seperti ini. Ya. Oke, untuk alfa di sini yaitu ini 3x tambah 1. Berarti bisa kita buat soal kita ini sin 3x tambah 1 dikali cos 3x tambah 1 sama dengan setengah sin. Sebenarnya 6x tambah 2 ini ya kan? Nah, ini sebenarnya 2 dikali karena di sini kan 2 alfa, kan alfanya tadi 3x ditambah 1 kan gitu ya. Oke, makanya di sini 2 kali 3x 6x tambah 2 terhadap dx gitu ya. Oke, maka setengah sin ya dari sini, maka integral sin kan min cos tadi kan, makanya ini minus ya. Kalau mau di bawah juga boleh. Koefisien dari x ini 6, makanya 1/6. Cos tulis balik 6x tambah 2 ditambah c ya, karena setengah dikali 1/6 berarti min 1/12 cos 6x tambah c. Maka integral dari sin 3x tambah 1 dikali cos 3x tambah 1 terhadap dx adalah min 1/12 dikali cos 6x ditambah 2 ditambah c gitu kira-kira. Bisa dipahamin ya? Oke. Next, selanjutnya. Nanti ya, itu kan sebelumnya integral tak tentu ya. Nah, tak tentu itu kan nggak ada batasnya. Untuk integral tertentu sebenarnya sama cara kerjanya. Hanya saja kita menambahkan batasnya aja. Biasanya kalau di trigonometri ini nilai V ini sama dengan berapa derajat? Iya, 180 derajat. Kita tinggal gantikan aja nanti nilainya, baru kita tentukan. Ya, dapatlah itu nilainya. Gitu ya. Contoh, misalkan, hitunglah integral dari 0 sampai pi per 6. Berarti 180 bagi 6, berarti ini sekitar 30 derajat ya. Oke, dari apa? Sin 3x dikali cos x terhadap dx. Maka untuk menyelesaikan ini, kita integralin batasnya 30 derajat. Ini juga 30 derajat gitu ya. Baru kita integralin satu-satu. Integral dari sin, berarti jawabannya kan cos 3x karena koefisiennya sepertiga minus ya. Oke, ditambah integral cos berarti sin x gitu ya. Oke, maka dari sini bisa kita buat ya kan, kita substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah kan gitu ya. Oke, maka dari sini ya pi per 6 30 berarti min sepertiga cos ya kan, 3 dikali ini kan berarti kan 3 kali 30 berarti 90 ya. Oke, berarti ini kan 90 derajat ini kan. Cos 90 ya kan? Cos 90 berapa nilainya? Ya, 0 ya. Oke, 0. Ya, jadi nilainya ini sama dengan 0 dikurang ya kan? Dikurang cos 0. 3 kali 0 kan 0 ya, cos 0. Cos 0 berapa nilainya? 1. Ah, ginilah dia kira-kira. Ya, ditambah ya yang ini. Ya, sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Ya kan? Dikurang substitusi 0 berarti sin 0, berarti 0 gitu ya. Oke, 0 dikurang 1 makanya min 1. Min 1 dikali min sepertiga, jawabannya sepertiga. Ya kan? Setengah dikurang 0, setengah. Berarti ditambah setengah. Ya kan? Sepertiga ditambah setengah, berarti jawabannya, ya kan? Samakan penyebut ya. Oke, 2 tambah 3 per, iya, 2 kali 3 kali 2. Kan gitu kan? Makanya jawabannya 5/6 gitu. Ya, bisa dipahamin ya? Oke, begitu kira-kira cara kerjanya. Oke, next. Ini latihannya bisa kalian kerjakan ya. Mudah-mudahan kayaknya gampang ya. Integral dari sini, gitu ya. Oke, nggak ada masalah sepertinya. Oke, ini untuk integral tertentu ya. Artinya ada batasnya. Pi per 2 berarti ini 90 derajat. Ini Bapak tambahin sedikit ya. Ini berarti 90 derajat.
Berarti kalau 2pi 2 kali 180 berarti 360 derajat gitu ya. Ini min pi berarti min 180 derajat. Nah, udah kita tinggal memprosesnya aja kalian dari persamaan ini gitu ya. Oke, kira-kira gitu jelas ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya semuanya.